Indonesia itu sebenarnya bukan agama sekuler. Ialah agama Pancasila yang pertama-tamanya mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Keharingan itu sebenarnya adalah agama yang berbasis kesukuan. Tapi nggak bisa dong di KTP-nya tulis keharingan, karena nggak diperbolehkan di negara ini. Jadi, si keharingan ini harus mengolah dirinya, menyesuaikan dirinya, formalisasi. Hindu sudah sukses bagi agama Bali, sudah dapat menaungi adat mereka. Sekarang gilirannya adat-adat yang lain. Apakah kehinduan di Indonesia dapat juga menaungi mereka? Apakah Balinisasi itu akan terjadi? Nggak usah ngomongin Indianisasi. Kenapa nggak orang India yang ada di Indonesia seperti saya, kami minoritas. Yang lebih ada dan yang lebih nyata adalah Balinisasi. Apakah orang Nahulu akan meninggalkan tradisi dan adat mereka menjadi Hindu Bali? Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Perkembangan Hindu Channel tentu menjadi harapan bagi kita sebagai generasi Hindu dan juga para cendekiawan dan tokoh-tokoh Hindu untuk Hindu Channel membahas lebih mendalam, tidak lagi hanya bagian dari permukaannya saja, tetapi juga isi yang mendalam, edukasi, kemudian literasi yang bisa menjadi bagian dari riset. Nah, ternyata kita tentu memiliki banyak anak muda, banyak juga tokoh-tokoh yang sudah bergerak secara pengetahuan yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan agamaisasi. Kenapa sih kok istilah Hindu itu dipakai untuk menaungi agama lokal atau agama rakyat seperti itu? Nah, di dalamnya itu ada sebuah tradisi, budaya, dan ritual. Nah, kita ingin diperkuat penjelasannya bersama dengan Kak Jai atau Kak Rafin Jai. Tastu. Om Swastiastu semuanya. Rahayu. Sehat Kak Rafin Jai. Aman. Kita selalu komunikasi rutin, kemudian terakhir kemarin kita satu Zoom ya, itu di yayasan acara CDS, Center for Dharmic Studies. Itu ilmu semua itu. Ya gitulah kerjaan kami. Iya, terakhir kemarin membahas tentang Nyepi dan Siwaratri itu ya. Benar. Berkaitan dengan bumi, matahari, bulan, planet dan lain sebagainya. Itu sih keren Kak Rafinjai. Nah, ini seperti yang tadi Miko sampaikan, kita akan mendalam membahas tentang agama lokal atau agama rakyat. Kalimatnya adalah kita menggunakan istilah Hindu. Boleh kasih gambaran kepada kami, umat Hindu, untuk mengetahui tentang hal ini? Oke. Kalau saya sendiri sih melihat bahwa sebenarnya adat dan kepercayaan yang jalan di masing-masing komunitas, di masing-masing suku, di masing-masing tempat, itu sebenarnya adalah agama. Tapi masalahnya, agama adat atau agama rakyat itu tidak dapat diakui oleh pemerintah. Kita hanya mengakui 6 agama. Dan ke-6 agama itu memiliki pengakuan internasional, yang berarti bahwa itu sebenarnya adalah agama-agama dari luar negeri, yang umatnya ada di mana-mana. Tapi menurut saya sebenarnya agama atau kepercayaan atau adat, tradisi-tradisi yang berjalan di masing-masing kesukuan, di masing-masing tempat, misalnya di Bali, di Kalimantan, di Nuwulu, di Karo, di Pemena, dan seterusnya, ya mereka itu sebenarnya adalah agama. Mereka itu sudah memiliki struktur-strukturnya masing-masing. Saya itu S3 ilmu agama. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak tahu definisinya agama itu apa. Dan para akademisi, para peneliti juga yang meneliti agama, kita sebenarnya harus mendefinisikan agama itu apa. Karena tidak ada satu definisi universal. Agama itu sebenarnya apa. Karena sebagai manusia, ya bisa dikatakan kecenderungan kita adalah untuk membentuk agama. Ya. Kita itu akan menyatu bersama, melakukan hal-hal secara sosial, memiliki kepercayaan-kepercayaan untuk menenangkan diri, akan
percaya dengan cerita-cerita rakyat, akan ada aspek pemujaan terhadap leluhur, terhadap alam. Itu budaya kita sebagai manusia. Bukan orang Bali, bukan orang Jawa, enggak. Semua orang manusia seperti itu. Karena itu nggak ada satu definisi universal terhadap agama. Oleh karena itu, masing-masing negara, masing-masing tempat, masing-masing komunitas, dan masing-masing dosen dan peneliti, pertama-tama harus mendefinisikan agama itu sebenarnya apa. Jadi istilahnya membuat bingkai, atau membuat batas-batasnya. Ini toh agama, ini toh adat, ini toh budaya, ini toh spiritual atau kebatinan. Oleh karena itu ya orang itu sebenarnya kalau kita membahas religion atau agama, orang itu suka bingung. Apalagi orang di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia itu sebenarnya bukan agama sekuler. Ialah agama Pancasila yang pertama-tamanya mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu mendefinisikan bagi warga-warganya agama itu apa. Di luar negeri tidak. Bebas. Karena itu pemahaman agama di Indonesia sangat berbeda dengan pemahaman agama di lain tempat. Dan dampaknya ketika orang luar negeri datang ke Indonesia ada sedikit kebingungan, malah banyak kebingungan. Benar. Aturan, larangan, batasan-batasan. Ditanyakan, oh agamamu apa? Malahan baru kenal. Dianggapnya kayak, kok itu privasi gitu. Atau aku nggak punya agama. Hah, nggak punya agama? Gimana kamu hidup? Gitu. Gimana cari pacar? Tapi sebenarnya Indonesia pintar menggunakan agama sebagai identitas. Coba dilihat berita di Amerika Serikat misalnya. Atau di Singapura, di negara tetangga, atau di Malaysia juga negara tetangga. Mereka itu menggunakan ras sebagai identitas masyarakatnya, sebagai identitas warganya. Jadi misalnya di Singapura itu ya dibedakan dan ditulis di catatan sipil, kamu itu orang India, orang Melayu, orang Tionghoa, seperti itu. Sama juga di Amerika, mereka juga menggunakan ras kamu orang hitam, kamu orang Asia Selatan, kamu orang Latino atau orang Amerika Selatan, seperti itu. Tapi kalau Indonesia, di KTP, di catatan sipil ditulis nggak? Orang Jawa? Enggak. Orang Bali? Enggak. Orang India, orang Tionghoa? Enggak. Yang dicatat apa? Agama. Keyakinannya. Jadi agama itu memang digunakan sebagai pemersatu dan pada saat yang sama digunakan untuk kebutuhan demografis. Jadi nggak dihitung jumlah orang yang bersuku Jawa, bersuku Sunda, bersuku Bali, bersuku Tionghoa, enggak. Tapi dihitung orang Katolik, orang Muslim, orang Kristen, Buddha, dan seterusnya. Jadi dari awal memang Indonesia ingin mempersatukan kita. Walaupun saya berdarah India, walaupun mukanya seperti ini, saya orang Indonesia. Walaupun Mas Miko orang Jawa, udah lama di Lampung, tapi orang Indonesia. Itu nggak menjadi hambatan lagi. Lalu identitas kita selain menjadi orang Indonesia itu apa? Muncullah agama. Kita bersama-sama KTP-nya Hindu. Gitu. Nah, yang menjadi masalah di Indonesia adalah pengakuan terkait dengan agama asli pribumi. Iya. Atau mungkin mereka yang tidak diakui ya, jadi mereka nggak diakui sama sekali. Agama pribumi itu malah dijadikan budaya, disingkirkan. Agama itu hanya 6. Kalau kamu nggak bagian dari 6 agama resmi ini, ya kamu budaya. Atau sekarang juga disebut penghayat kepercayaan yang masih di bawah Kementerian Kebudayaan, bukan Kementerian Agama. Tapi kalau menurut Kak Jai itu dari segi agama rakyat, kok bisa didefinisikan bahwa agamaisasi ini sangat benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Indonesia? Itu seperti apa? Apakah ada putusan-putusan yang sebenarnya mungkin bisa jadi mengganggu agama rakyat ini? Gitu. Agama rakyat itu sebenarnya dari yang saya baca, dari yang saya teliti, terutamanya di luar Jawa dan di luar Bali,
Mereka itu kesulitannya berinteraksi dengan birokrasi negara. Terutamanya pas membuat kartu keluarga, pas ingin diakui pernikahan, pas ada kematian, atau pas ingin membeli tanah, hal-hal seperti itu yang mereka terhambat. Karena mereka itu memiliki adat, mereka itu memiliki identitas agama mereka sendiri yang mereka mewarisi dari leluhur mereka, tapi itu nggak diakui. Itu nggak bisa dicatat. Mereka nggak bisa menulis, oh saya pemenah, oh saya Bali, oh saya Jawa, oh saya Kaharingan, nggak bisa. Nah, karena itu muncullah Hindu Nusantara, muncullah kehinduan yang mengayomi mereka. Muncullah Hindu Kaharingan, muncullah Hindu di Tengger, muncullah Hindu Karo atau Hindu Pemena, muncullah Hindu Aluk Todolo, Hindu Nawulu, dan seterusnya. Itu sebenarnya agama-agama mereka sendiri, tapi karena mereka nggak bisa diakui, mereka menggunakan payung Hindu. Itu sebenarnya sama yang terjadi di Bali. Awalnya di Depak kan mereka membuatnya bagian urusan Hindu Bali. Mereka mengajukannya agama Hindu Bali, tapi ditolak oleh Soekarno. Jadinya agama Hindu. Kebaliannya itu tidak ingin disangkut pautkan dengan agama. Kenapa? Kembali lagi, kesukuan tidak ingin menjadi hambatan, tidak ingin menjadi identitas di Indonesia. Agama yang menjadi identitas kita di Indonesia. Apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Ya, tentu saja ada pro dan kontranya ya. Pasti. Iya, enak juga sih kita sama-sama diakui setara Hindu, nggak langsung dibilang, lo Jawa, lo India. Gitu. Seperti yang terjadi di negara tetangga di Singapura, atau di Malaysia, atau apalagi sekarang kalau kita lihat berita di Amerika Serikat, rasisme yang di mana-mana. Ya, bangsa Indonesia sebenarnya sudah mikir duluan bagaimana caranya untuk tidak ada rasisme ini. Namun Kak Jai, yang menarik itu seperti ini. Agamaisasi ini, kalau berbicara agama, berarti agama ini yang penyebutan agamaisasi adalah agama yang diakui oleh negara, kemudian agama rakyat itu masuk kepada agama yang diakui negara, seperti itu. Itu agamaisasi. Benar. Nah, kalaupun memang benar seperti itu, apakah ada putusan-putusan yang berbunyi di Kementerian Agama atau di skala pemerintahan gitu, atau seperti apa? Jadi agamaisasi itu sebenarnya adalah kepercayaan-kepercayaan, adat, dan agama-agama rakyat yang melalui proses menjadi formal di bawah naungan salah satu dari 6 agama. Jadi misalnya Kaharingan. Itu sebenarnya adalah agama yang berbasis kesukuan. Berbasis adat, berbasis tempat orang-orang di Kalimantan. Orang Dayak dengan sub-sub Dayaknya yang ada di situ. Mereka memiliki kitab sucinya sendiri, mereka memiliki tempat ibadah Balai Basarahnya sendiri, pakaian adatnya sendiri, hari-hari sucinya sendiri, ritualnya sendiri. Itu sebenarnya agama. Tapi nggak bisa dong di KTP-nya tulis Kaharingan. Karena nggak diperbolehkan di negara ini. Hanya ada 6 yang boleh. Jadi, si Kaharingan ini harus mengolah dirinya, menyesuaikan dirinya, formalisasi. Jadi agama Hindu. Integrasi Hindu. Formalisasi itu artinya apa? Harus mengikuti template atau aturan tertentu. Tuhan Yang Maha Esanya siapa? Nabinya siapa? Kitab sucinya apa? Sembahyangnya berapa kali sehari? Keyakinannya ada apa aja? Jadi kita seolah-olah itu harus mengolah agama yang selama ini hidup di hati kita, di adat kita, dari leluhur kita, dan kita harus masukinnya dalam formulir dari negara. Oh, agama Tuhan saya siapa ya? Siapa? Coba cari nama Tuhannya siapa. Nah, nabinya siapa ya? Siapa nabi kita? Kitab sucinya apa ya? Gitu. Karena dulu kan ini semuanya nggak tertulis. Agama rakyat itu memang adalah habit, adalah kebiasaan, adalah perilaku. Hidupnya dengan pelingsir atau yang orang-orang tua. Adalah tradisi oral.
Dianya turun-temurun dengan cerita, dengan tarian, dengan ritual. Dia bukan kitab. Tapi sekarang dipaksa mengikuti standar agama-agama Abrahamik. Agama Islam, agama Kristen, agama adatnya harus disesuaikan seperti itu. Itulah agamaisasi. Sesuatu yang hidup di antara masyarakat, di antara rakyat, sebagai adat, sebagai warisan leluhur, tiba-tiba dijadikan birokrasi negara. Tiba-tiba dijadikan formal. Tiba-tiba dijadikan agama. Dan Hindu, di antara 6 agama yang ada di Indonesia, itu yang paling gercep, yang paling antusias, mengayomi masing-masing kesukuan-kesukuan ini. Iya, karena disesuaikan dengan tradisinya yang sudah kebiasaan yang dilakukan, yang sama dengan Hindu seperti itu kan. Benar, karena Hindu itu tidak memiliki budaya bawaannya. Kita tidak usah menjadi orang India untuk menjadi Hindu. Jadi karena Hindu itu tidak memiliki kiblat atau tidak memiliki contoh orang Hindu harusnya seperti apa, Hindu itu yang paling bisa mengayomi adat-adat istiadat lokal. Bahkan Hindu. Ya. Tadi kita diskusi itu di bawah. Boleh. Berkaitan dengan kearifan Desa Kalapatra, penyebutan Desa Kalapatra itu. Benar. Itu ada di Hindunya atau ada di agama rakyat? Jadi sebenarnya Ini mohon maaf loncat sedikit nggak ya, apa-apa, santai-santai. karena supaya teratur dengan kalimat yang sedang dibahas. Jadi di agama Hindu dan di semua agama sebenarnya kita memiliki namanya budaya tafsir. Jadi kitab-kitab suci seperti Weda kan dipercayai sebagai mantra-mantra wahyu semesta. Jadi Weda itu sebenarnya bukan perintah Tuhan, bukan. Weda itu sebenarnya adalah mantra, suara-suara, getaran-getaran suci semesta yang turun melalui resi, melalui orang suci, dan nantinya dilestarikan melalui tradisinya, dan lama-kelamaan baru ditulis, dicatat. Nah, Weda ini sebenarnya Upanishad, Weda, Itihasa, Purana nantinya juga ditafsirkan oleh guru-guru besar. Tapi kalau kita perhatikan, kitab-kitab suci ini dalam agama Hindu suka bertentangan. Weda menyatakan satu hal, bagian Weda lainnya menyatakan hal yang berbeda. Purana juga beda-beda masing-masing. Lalu Upanishad juga menyatakan hal yang berbeda. Jadi bagaimana nih tugasnya seorang acarya, seorang guru, seorang rohaniwan untuk menafsirkan perbedaan-perbedaan yang ada di kitab suci? Muncullah konsep Desa Kalapatra. Oh, Samhita ini dari Rigveda berbeda dengan bagian Aranyaka di Atharva Weda, berbeda dengan Siwa Purana, ya karena mereka itu berada di tempat, Desha, berada di waktu, kala, dan berada dalam situasi atau keberadaan patra yang berbeda. Jadi Desha Kalapatra itu sebenarnya adalah cara untuk menafsirkan kitab suci. Awalnya seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah budaya yang juga ada di India. Karena dimanapun agama Hindu berada, ya ini Desha Kalapatra adalah prinsip Hindu secara universal. Kalau kata Desha Kalapatranya sendiri sebenarnya muncul di Bhagavad Gita. Di bab 12, sloka 20, Desha Kalachapatrecha Tat Danam Sattvika Smritam. Jadi itu untuk konteks Satwika Danam. Atau berderma, berdana secara satwika, kita harus memperhatikan Desha, Kala, dan Patra. Penerima sumbangan itu siapa? Tempatnya apa? Waktunya apa? Jadi sebenarnya awalnya di dalam Bhagavad Gita seperti itu. Di Yoga Sutra juga muncul, tapi di Yoga Sutra bahasanya berbeda. Bahasanya di Yoga Sutra 231 adalah Jati, Desha, Kala, Samaya. Jati itu berarti kategori, spesies, ras, kesukuan. Jadi Jati Bali, Jati Jawa, Jati Sunda, dan seterusnya. Desha, tempat, Kala, waktu, Samaya itu berarti keputusan bersama. Jadi kalau Yoga Sutra itu Jati, Desha, Kala, Samaya, kalau Bhagavad Gita itu baru Desha, Kala, Patra.
Tapi sebenarnya konsep Desha Kalapatra, atau kalau di India mereka sebutnya Desh Kalpatra, atau kalau dalam bahasa Inggris time, place, circumstance, atau kalau dalam bahasa Indonesia waktu, tempat, keadaan, itu sebenarnya adalah cara Hindu secara universal untuk menafsirkan awalnya kitab suci. Tapi sekarang juga digunakan untuk ritual. Tapi kalau kita perhatikan ya, di Indonesia kita itu lebih menggunakan patokan Desa Kalapatra atau prinsip Desa Kalapatra ini untuk ritual. Kenapa? Karena kita masih budaya ritualistik. Kita itu masih melihat ritualnya seperti apa, eksteriornya atau tampilannya seperti apa. Kalau di India, Desh Kalpatra itu biasanya digunakan untuk konteks filosofi. Filsafat ditafsirkan seperti apa. Mereka sudah nggak memperdebatkan ritual-ritual yang berbeda. Kenapa? Ya mungkin mereka udah kebiasaan. Kalau Hindu Nusantara atau kita di sini di Indonesia kan kita memiliki cuma berapa suku yang beragama Hindu. Ya 10, 20 suku yang beragama Hindu. Kalau di India ada berapa suku yang beragama Hindu? Ya 2000. Kita cuma 20 suku, ada Bali, Tamil, Sindhi, Punjabi, Naulu, Tengger, Karo, Kaharingan, walaupun itu ada banyak Dayak, walaupun ada banyak Dayak Ngaju dan seterusnya yang banyak di bawahnya. Lalu Toraja, Bugis, ya. Siapa lagi itu baru 10 sih. Pasti saya udah skip beberapa ya. Tapi ya istilahnya total kita ada sekitar 20 etnis dan subetnis yang beragama Hindu. Di India ada 2000-an. Bahkan mungkin lebih. Kayaknya nggak ada status, nggak ada jumlah persisnya. Jadi sebenarnya apa itu Hindu Nusantara? Karena Hindu di India juga setiap suku, setiap tempat juga beda. Misalnya saya orang Punjabi aslinya, adat saya itu berbeda dengan orang Tamil. Adat saya berbeda dengan orang Sindhi yang sama-sama orang India Utara. Apa yang dilakukan di film-film Bollywood atau yang kita lihat di TV itu biasanya adat istiadat orang India Utara. Terutamanya di Delhi atau mungkin di India Barat, di Bombay, seperti itu. Itu yang ditayangkan di film. Tapi kenyataannya di India sendiri adat istiadatnya juga beragam. Sama seperti kita di Indonesia. Ya. Artinya kalau menurut Kak Jai itu apa kalimat Hindu Nusantara yang akhirnya keluar pernyataan itu? Kenapa kok disebutkan Hindu Nusantara? Apakah karena supaya membedakan dengan etnis lainnya atau seperti apa? Kenapa harus disebut Hindu Nusantara? Harus ada kalimat Hindu Nusantara. Walaupun tadi ya okelah 20 gitu kan, tapi di India 2000. Kenapa penyebutan Hindu Nusantara itu muncul? Sebenarnya nggak ada definisi resmi apa itu Hindu Nusantara. Karena itu saya dengan dosen saya Prof. Yoga Segara, ya kami melakukan riset. Melihat riset-riset sebelumnya, melihat pernyataan-pernyataan Dirjen Bimas Hindu, melihat keadaan di masyarakat. Apa itu Hindu Nusantara sebenarnya? Kami mencari definisi Hindu Nusantara itu apa, dan sudah terbit tahun lalu kalau nggak salah di Jurnal Penelitian Hindu. Dan menurut penelitian kami, Hindu Nusantara adalah agama Hindu yang berkembang berbasis pada adat dan budaya lokal setempat yang terbentuk sebagai kontribusi perdamaian dan pelestarian kearifan lokal kepada negara Indonesia. Itu formalnya. Itu yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan pidato-pidato Dirjen. Tapi menurut saya, Hindu Nusantara merupakan gerakan. Gerakan untuk membedakan Hindu di Indonesia dengan yang dari India. Ya sah-sah aja. Karena kalau orang mikirnya Hindu, orang mikirnya Hindustan, India. Gimana nih caranya untuk membedakan Hindu yang ada di India dengan Hindu yang ada di negara Indonesia? Hindu Nusantara sebenarnya adalah bentuk nasionalisme. Kenapa munculnya sekarang? Karena India juga sedang membentuk Hindutwa atau nasionalisme Hindu mereka sendiri. Pada saat ini politik India juga sedang membentuk identitas negara mereka dengan agama Hindu. Bersamaan dengan kita di sini membentuk Hindu Nusantara.
Sebenarnya kalau kita perhatikan, Hindu Nusantara itu nggak jauh beda dengan konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara munculnya kapan? Saat September 2001. Saat terjadilah Islamofobia di dunia barat. Pada saat itu, NU terutamanya merancanglah Islam Nusantara. Oh, kami bukan Islam seperti itu. Kami memiliki nuansa keislaman kita sendiri yang memang mengayomi dan sesuai selaras dengan adat istiadat bumi Nusantara. Saat dunia itu menerima perspektif baru terhadap Islam, Indonesia membuat branding Islam Nusantara. Saat dunia itu melihat India sekarang menggunakan Hindu sebagai identitas negara mereka, Indonesia muncullah dengan Hindu Nusantara sebagai pembedanya. Dan itu sebenarnya ya hal yang baik juga untuk membedakan. Karena satu adalah nasionalisme India, ya kita kan nggak mau diakui secara politik atau secara kultural atau secara budaya soft power bahwa kita adalah India. Enggak dong. Jadi kita membedakan diri. Oh, kita Hindu Nusantara, mereka berbeda. Sah-sah aja. Boleh. Kenapa enggak? Tapi Hindu Nusantara sebenarnya apa? Selain gerakan itu. Selain pembeda itu. Hindu dimanapun akan menyesuaikan diri. Ya, Hindu dimanapun akan menyesuaikan diri. Ada nggak sih kutipan-kutipan pernyataan tentang keyakinan yang menyebutkan bahwa Indonesia berhasil agamaisasi itu berjalan? Apakah mungkin di keputusan presiden, ataukah keputusan Depak, ataukah mungkin berkaitan dengan India, kesepakatan bahwa agama lokal ataupun agama rakyat ini harus masuk semua ke agama gitu. Ada pernyataan nggak yang akhirnya sebenarnya membingungkan bagi agama rakyat sendiri? Ada nggak kira-kira? Itu semuanya sebenarnya terjadi di tahun 65. Sebagai paksaan yang terjadi di akar rumput. Itulah menjadi awalnya orang Pemena memeluk Hindu, orang Bali memeluk Hindu, dan seterusnya. Karena mereka itu harus masuk ke dalam agama yang ada pada saat itu, yaitu Kristen, Katolik, Islam. Okay. Terakhir kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, yakin nggak sih Hindu bisa menaungi seluruh agama rakyat yang mungkin saat ini masih belum masuk ke Hindu seperti itu, dan bahkan di Hindu sedang juga resah tidak merasakan kenyamanan di Hindu? Boleh statement terakhirnya? Menurut saya itu adalah tantangannya orang Bali. Karena sekarang agama-agama adat ini sudah bernaung di agama formal, agama Hindu, mereka akan selalu mengikuti mayoritasnya. Orang Tengger, orang Tamil, orang Punjab, orang Jawa, orang Nawulu, orang Karingan. Kita itu minoritas. Mayoritasnya adalah orang Bali. Jadi kembali ke mereka. Apa yang mereka akan lakukan dengan kehinduan. Hindu sudah sukses bagi agama Bali. Sudah dapat menaungi adat mereka. Sudah dapat menaungi leluhur dan pemujaan-pemujaan dewata lokal mereka. Sudah dapat menaungi bahasa, budaya, tarian, makanan, arsitektur, seni mereka. Sekarang gilirannya adat-adat yang lain. Apakah kehinduan di Indonesia dapat juga menaungi mereka? Atau yang akan terjadi adalah balinisasi, di mana ada orang Jawa yang tinggal lama di Lampung tapi menggunakan udeng. Atau saya, di mana ada orang India yang sudah lama di Jakarta pindah ke Bali sekarang makamen. Apakah balinisasi itu akan terjadi? Nggak usah ngomongin indianisasi. Kenapa nggak? Orang India yang ada di Indonesia seperti saya, kami minoritas. Kami nggak akan melakukan indianisasi.
yang lebih ada dan yang lebih nyata adalah Balinisasi. Apakah orang dahulu akan meninggalkan tradisi dan adat mereka menjadi Hindu Bali? Apakah orang Kaharingan akan meninggalkan balai basarah mereka untuk ke pura? Apakah orang Pemena akan lupa cara melakukan perbeguan mereka atau melakukan upacara-upacara mereka digantikan dengan upacara-upacara Bali? Apakah orang Jawa akan menggunakan serati yang hanya tahu cara membuat Banten Bali? Kita sebenarnya maunya apa? Kita ingin mempertahankan atau menyebarkan Hindu supaya populasi Hindunya lebih luas, lebih banyak, atau kita ingin melestarikan adat? Menurut saya, populasi Hindu yang semakin banyak itu nggak sama dengan pelestarian adat istiadat asli Nusantara. Itu dua hal yang berbeda. Satu itu Hindu yang dicantumkan di KTP yang lebih banyak. Satu itu warisan leluhur yang masih berjalan. Menjadi Hindu nggak akan tentu berarti adatmu akan dilindungi. Walaupun kamu Hindu, agama manapun yang kamu akui di KTP-mu, kembali ke dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan menjalankan adatmu? Bagaimana kamu akan melestarikan warisan leluhurmu, ritual-ritualmu, kebiasaan-kebiasaanmu? Kali ini sih keren. Saya nggak peduli dengan Hindu. Saya lebih peduli tentang adat dan budaya asli Nusantara. Indigenous religion, agama pribumi, agama asli, agama rakyat, itu yang kita harus pertahankan. Mau Hindu, mau Katolik, mau Kristen, sebenarnya ya itu urusan kita, urusan masing-masing, urusan birokrasi, urusan KTP. Saya bukan Dukcapil. Saya peneliti agama. Dan agama-agama rakyat itu yang sebenarnya sangat amat berharga. Karena kemungkinan besar, ya bisa punah. Terima kasih, Kak Rafinjai. Ini podcast yang closing statement-nya menurut saya paling keren. Dan semua etnis, semua budaya, semua suku kena. Saya pun sebagai host Hindu Channel hari ini bertanya kepada diri sendiri. Hasil dari pertanyaan dari Kak Jai. Dan pertanyaan Kak Jai tadi pun dilemparkan kepada umat Hindu yang menyaksikan Hindu Channel pada hari ini. Mari kita sama-sama berkaca pada kondisi yang ada saat ini. Hindu, agama rakyat, atau agama rakyat ke Hindu, Hindunya berada pada kiblat suatu etnis. Nah, ini menjadi pertanyaan. Terima kasih. Saya selalu Kak Jai. Besok lain waktu kita ketemu dan akan diskusi lagi tentang perbedaan Hindu Nusantara dan Hindu India. Matur suksema para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Kak Jai.